Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan uji-uji SPSS pada penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengawasan Karyawan Terhadap Risiko Kehilangan Aset. Sebelumnya, perkenalkan saya Fala Dianesa dengan NIM 642416115. Perkenalkan, nama saya Nur Khairia, NIM 64241637. Perkenalkan, nama saya Najwa Faras Aziza dengan NIM 64241189. Perkenalkan, nama saya Listia Martiati dengan NIM 64241259. Nah, setelah kami mengolah data dari kuesioner yang telah diisi oleh karyawan PT Sentral Mega Kencana, kami akan melakukan uji-uji. Nah, yang pertama ada uji kualitas data, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heterokedastisitas. Nah, yang ketiga ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T atau parsial. Nah, yang kedua ada uji F atau simultan. Nah, lalu kita ada analisis koefisien determinasi dan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang pertama saya menyiapkan hasil data kuesioner yang telah diisi oleh 36 responden melalui Google Form. Data dari Microsoft Excel tersebut kemudian saya input atau saya copy ke dalam SPSS. Lalu disesuaikan dengan masing-masing variabel dan indikatornya. Nah, setelah data disesuaikan, saya melakukan uji validitas dengan memilih menu analis, lalu correlate, lalu bivariate. Setelah itu, masukkan seluruh item pertanyaan beserta skor totalnya dan mengklik OK. Nah, untuk seluruh butir pertanyaan pada variabel TX1 atau pengendalian internal X1 memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,329, dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, selanjutnya lakukan lagi dengan cara yang sama untuk variabel X2-nya. Untuk butir-butir X1-nya dipindahkan lagi ke kolom sebelumnya dan masukkan lagi variabel X2-nya dari 2.1 sampai total X2-nya ke kolom variabel. Nah, untuk seluruh butir pernyataan pada variabel pengawasan karyawan atau X2 juga memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,329, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Lanjut, lakukan dengan cara yang sama untuk menguji validitas pada variabel risiko kehilangan aset atau Y. Sama, pindahkan butir-butir variabel X2 kembali ke kolom asalnya dan masukkan butir-butir variabel Y ke dalam kolom variabel, lalu klik OK. Nah, untuk seluruh butir pernyataan pada variabel risiko kehilangan aset atau Y memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel, yaitu 0,329, dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan uji reliabilitas melakukan SPSS. Nah, langkah pertama klik menu Analyze, kemudian pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Nah, setelah itu, masukkan seluruh item pernyataan dalam satu variabel. Yang pertama, dimulai dari variabel pengendalian internal terlebih dahulu, yaitu X1. Masukkan X1.1 sampai X1.6 ke dalam kolom items.
Pastikan sudah dalam model alpha, lalu tinggal klik OK. Nah, hasilnya variabel pengendalian internal X1 memperoleh nilai crown batch alpha sebesar 0,850 dan lebih besar dari 0,60, maka variabel pengendalian internal dinyatakan reliable. Nah, lakukan lagi dengan cara yang sama untuk menguji reliabilitas variabel pengawasan karyawan atau X2. Nah, untuk hasil uji reliabilitas variabel pengawasan karyawan atau X2 memperoleh nilai crown batch alpha sebesar 0,784 dan lebih besar dari 0,60, maka seluruh variabel X2 ini dinyatakan reliable. Lanjut, untuk variabel Y, lakukan dengan hal yang sama lagi, analis, lalu scale, pilih reliability analysis, pindahkan lagi, butir-butir variabel X2-nya kembali ke kolom asal, lalu masukkan butir-butir variabel Y ke dalam kolom items. Pastikan alpha, lalu klik OK. Nah, untuk hasil reliabilitas dari variabel risiko kehilangan aset atau Y memperoleh nilai crown batch alpha sebesar 0,885 dan lebih besar dari 0,60, maka seluruh variabel risiko kehilangan aset atau Y ini dinyatakan reliable. Saya akan menjelaskan langkah-langkah uji normalitas, uji multikodaritas, uji heterokodasitas menggunakan SPSS. Setelah data diinput dari tabulasi Excel ke SPSS, saya melakukan uji normalitas. Yang pertama ini ada TX1, TX2, dan TY. Selanjutnya kita pilih menu analisis, kemudian kita pilih regression, lalu kita pencet di linear. Setelah itu TX1 masukkan ke kolom independen, TX2 masukkan ke kolom independen, TY-nya ini masukkan ke dependen. Kemudian pilih menu plot dan mencentang normal probability plot, lalu pilih OK. Berdasarkan grafik normal PP plot, titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal serta tidak menyimpang secara ekstrim. Oleh karena itu, data penelitian berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat dilanjutkan ke tahap analisis regresi. Selanjutnya, saya akan melakukan uji multikodaritas dengan memilih menu analisis, kemudian regresi, lalu linear. Di sini kita masukkan TX1 sama TX2-nya ke kolom dependen. Lalu TY-nya itu kita masukkan ke kolom dependen. Lalu kita klik statistik. Lalu kita centang collidarity diagnostic.
baru kita pencet di continue, klik OK. Hasil uji multikoderitas dilihat pada nilai toleransi dan FIV karena nilai toleransi sebesar 0,449 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV-nya sebesar 2,226 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikoderitas antar variabel dependen dalam penelitian ini. Selanjutnya ke uji heterokedasitas. Kita pencet menu analisis, kemudian regresi, lalu linear. Karena ini udah dipencet dependen sama dependennya, kita langsung ke klik plot. Nah, di sini ada JPRED itu masukkan ke kolom X. Kalau JRESID itu masukkan ke Y. Kemudian kita pencet continue, lalu kita pencet OK. Berdasarkan grafik starter plot, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heterokedasitas dan memenuhi asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang linear regression statistic. Di sini klik analisis, lalu regression dan linear. Selanjutnya di sini dependennya itu TY. Nah, block of satunya itu TX1 dan TX2. Selanjutnya pencet statistik, lalu aktifkan model fit dan collinearity dialog. Lalu klik pada bagian continue, terus OK. Di sini untuk hasil koefisiennya yaitu pada variabel TY, modelnya itu TX1. Selanjutnya itu hasil ANOVA-nya untuk dependen variabel TY dan continue TX2 dan TX1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji determinan. Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen yaitu pengendalian internal dan pengawasan karyawan dalam menjelaskan variabel independen yaitu resiko kehilangan aset. Kita klik analis, lalu pilih regression. Selanjutnya klik linear, lalu masukkan variabel Y, lalu masukkan variabel X, lalu OK. Berdasarkan output SPSS pada model Sumarni, diperoleh nilai R² sebesar 0,096 atau 9,6
artinya variabel pengendalian internal dan pengawasan karyawan secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruh terhadap risiko kehilangan aset sebesar 9,6%.